kami ingin buka hati kami untuk Engkau. Berbicara kepada kami Tuhan. Sampaikan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Kami tahu ketika Engkau bersabda, ketika Engkau berfirman, satu kata firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Satu kata firman-Mu sanggup memulihkan keadaan hidup kami. Satu kata firman-Mu sanggup menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Biar pengurapan-Mu, biar hikmat, biar marifat, biar pewahyuan, biar pengertian daripada Tuhan curahkan kehidupan kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan buat kita semua. Matius pasal yang ke-9 saudara, ayat yang ke-13. Ini ada satu pernyataan Tuhan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan berkata begini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, ini pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa yang Tuhan kehendaki lebih dari sebuah persembahan-persembahan kita saudara, adalah belas kasihan saudara. Kenapa yang Tuhan kehendaki itu adalah belas kasihan saudara? Karena belas kasihan adalah karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan sendiri saudara. Kalau hampir sepanjang 2 minggu ini saudara, saya menyampaikan tentang bagaimana kita harus menjadi orang yang bermurah hati, berbelas kasihan, ya berbuat kebaikan-kebaikan kepada orang-orang saudara, seperti itu saudara. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki saudara. Ya, nah kalau saudara baca ya kitab khususnya saudara di keempat kitab Injil saudara, maka saudara bisa menemukan bahwa Injil itu saudara banyak menggambarkan atau menceritakan bahwa Yesus itu saudara figurnya itu adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan saudara. Dan kita tahu bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak hanya berkaitan tentang keselamatan, dan memang puncak atau goal tertinggi dari belas kasih Tuhan adalah keselamatan manusia yang Tuhan Yesus wujudkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib saudara, seperti itu. Tapi kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara, saudara bisa menjumpai belas kasihan Tuhan secara holistik saudara. Ketika Yesus ya dia melihat orang sakit, muncul belas kasihannya. Lalu kemudian dia menyembuhkannya saudara. Ketika dia melihat orang buta saudara, ya dia menjamah lalu memulihkan matanya saudara, seperti itu. Ketika dia melihat ada orang kerasukan saudara, ya dia mengusir ya roh jahat dari orang yang kerasukan itu saudara. Kalau saudara pernah baca ketika Yesus pergi ke Gerasa, Gerasa itu tempat yang tanda petik agak dianggap sesuatu daerah yang dijauhi orang, najis. Kenapa? Karena di situ ada banyak orang pelihara babi saudara. Nah, bagi orang Yahudi pada waktu itu bahkan sampai sekarang pun babi itu sesuatu yang haram, yang najis. Ya. Nah, kita tahu juga bahwa orang yang kerasukan itu ada di sekitar pekuburan. Nah, kita tahu pekuburan itu pasti juga dijauhi orang seperti saudara. Tapi Yesus sengaja datang ke tempat itu ya hanya untuk melepaskan seseorang yang dirasuk oleh roh jahat. Bahkan kalau dihitung minimal 2.000 roh jahat saudara. Ya, karena waktu itu roh jahat itu keluar dan masuk ke babi, dan babi ini dihitung sekitar 2.000 ekor saudara. Kenapa Yesus sampai harus pergi ke Gerasa dan melepaskan orang yang kerasukan ini saudara? Karena belas kasihannya saudara. Ya. Nah, ketika dia melihat orang susah saudara, melihat orang kelaparan saudara, dia datang menghibur, dia datang memberi makan saudara. Dan semuanya itu karena
belas kasihan Tuhan, saudara. Nah, dari semua belas kasihan yang Tuhan tunjukkan, saudara, dan yang paling tinggi adalah waktu dia di kayu salib. Ya, belas kasihannya dia tunjukkan lewat pengorbanan, saudara. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya, saudara. Ya. Nah, saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan, dia pernah membuat sebuah statement yang menurut saya sangat radikal sekali, saudara, sangat berani sekali, saudara. Ya, nah ketika saya mendengarkan statement itu, ya, saya awalnya kaget, saudara. Ya, kenapa? Karena waktu saya mendengar itu, saudara, nggak biasa statement seperti itu. Tapi ketika saya renungkan, ini ada benarnya, saudara. Nah, hamba Tuhan itu berkata begini, bahkan lewat pengorbanan Tuhan pun berubah. Nah, pertama waktu saya dengar itu, saya kaget. Wah, ini nggak benar nih. Katanya kan Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Tapi hamba Tuhan ini berkata, lewat pengorbanan pun, lewat pengorbanan Tuhan pun berubah. Tapi ketika saya merenungkan kembali, saudara, saya setuju dengan statement dari hamba Tuhan tersebut. Kenapa? Karena memang benar kalau saudara baca di Alkitab, khusus di perjanjian lama, saudara, Tuhan itu tampilnya itu berbeda sekali dengan di perjanjian baru, saudara. Di perjanjian lama Tuhan itu dia tampil sebagai Allah yang dikenal dengan tanda petik penghukumannya. Bahkan juga tanda petik agak kejam. Dan tanda petik, saudara, suka membunuh. Ya kan? Nah, para zaman dulu kalau saudara baca, ketika manusia berdosa, saudara, itu diapain? Ditenggelamkan loh. Ditenggelamkan habis semuanya. Tinggal 8 orang aja yang diselamatkan. Yang lainnya dihabisin, saudara. Dihabisin. Nah, pada zaman Musa dan Yosua, dikatakan ada orang Amalek, itu dibantai semuanya. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, bahkan bayi pun dihabisin semuanya, saudara. Saudara, kalau saudara baca seperti itu. Bahkan kalau saudara baca di kitab Samuel, ya, pada waktu Saul diperintahkan untuk membunuh semua musuhnya, ya, ketika Saul memerangi musuhnya, saudara, pada waktu itu ada seorang raja bernama Raja Agag, dan itu tidak dibunuh oleh Saul, oleh Samuel. Dan Samuel tahu apa kerjaannya itu sebagai seorang nabi, ya. Dia datang kepada Saul, dia berkata, di mana Raja Agag itu, ya. Lalu kemudian dia ambil pedang. Alkitab berkata, Raja Agag itu dicincang oleh Samuel. Dia beritahu bagaimana cara membunuh musuhnya. Dan Tuhan, tanda petik, tidak pernah marah kepada Samuel, ya, tidak dipersoalkan oleh Tuhan. Nah, kalau saudara baca lagi, pada zaman orang-orang Israel, saudara, ada orang-orang itu pergi berzina dengan perempuan-perempuan yang bukan dari orang-orang Israel, perempuan-perempuan kafir, saudara. Oleh seorang imam bernama Pinehas, ya, anak dari Eliezer kalau nggak salah, cucu daripada Harun, saudara. Itu dikejar dan dibunuh semuanya, saudara, oleh Pinehas, saudara. Alkitab berkata itu meredakan amarahnya Tuhan, saudara. Bayangin, saudara, Tuhan ketika dia lihat membantai orang-orang, reda amarahnya, saudara. Itu kan kalau saudara baca di perjanjian lama, kira-kira begitu Tuhan itu, saudara. Tapi mengapa ketika saudara baca di perjanjian baru, saudara, itu yang keluar itu berbeda. Yang keluar itu dari Tuhan adalah belas kasihnya, pengampunannya. Pokoknya kalau orang bersalah,
minta ampun, diampuni apapun kesalahannya saudara. Kenapa berbeda saudara? Karena memang belas kasihnya yang begitu luar biasa. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang pertama itu muncul adalah belas kasihnya. Kenapa? Dia lihat manusia sudah berabad-abad tidak bisa berbuat apapun untuk mengalahkan dosa. Lalu muncullah belas kasihnya. Tapi ketika belas kasihnya itu muncul, konsekuensinya apa? Alkitab berkata, dia berikan anaknya. Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Putranya yang tunggal, diapain? Dikorbankan saudara. Saudara perhatikan ini saudara. Waktu belas kasihannya itu muncul, selalu ada sacrifice. Selalu ada pengorbanannya yang menyusul saudara. Saya percaya kita nggak pernah berjumpa dengan orang yang kalau dia berkata dia adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Lalu ketika dia bertemu dengan orang-orang yang papa, orang-orang yang memang butuh bantuan, yang lagi ngalami sesuatu musibah atau apapun yang buruk seperti saudara, dia mungkin kalau dia berkata begini, waduh, kasihan ya, sambil orang itu mungkin menangis. Memang sudah nasibnya begitu. Kok bisa seperti itu ya? Lalu dia ngomong begini, untung bukan saya. Ya, saya mau katakan orang seperti itu bukan orang yang berbelas kasihan, saudara. Kalau dia nangis pun itu tangisan sinetron, saudara. Ya, tapi kalau itu murni muncul dari belas kasihan, maka ya konsekuensinya adalah itu pasti ada pengorbanan yang akan keluar dari orang tersebut saudara. Ada sacrifice dari orang tersebut saudara. Ya. Saudara lihat kenapa ada beberapa orang itu begitu kikir, pelit saudara. Tidak peduli saudara. Karena gak ada belas kasihan saudara. Kenapa ada orang hidupnya itu tidak pusingin orang lain saudara. Karena memang ada belas kasihannya. Hidupnya hanya dikuasai oleh ego. Dan hanya memuaskan nafsunya sendiri saudara, seperti saudara. Dan hidup yang kayak seperti itu saudara, saya beritahu saudara, adalah hidup yang bukan dikehendaki Tuhan. Dan itu hidup yang paling membosankan. Karena hidup orang seperti itu sama seperti laut mati. Yang hanya menerima, tidak pernah keluar, tidak pernah mau berkorban saudara. Lama-lama tidak ada kehidupan di situ saudara. Ya. Saudara, saya mau katakan, ayo. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ketika dia melihat manusia tidak berdaya, timbul belas kasihan saudara. Sehingga karena belas kasihannya itu saudara, maka diberikanlah anaknya yang tunggal. Lalu Tuhan pun berubah saudara. Berubahnya apa? Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi yang awalnya kalau manusia berdosa dihukum, dibunuh, dibinasakan saudara. Tapi ketika belas kasihannya muncul, main bunuhnya itu hilang saudara. Dibuat supaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal saudara. Nah kalau hidup saudara dan saya itu penuh dengan belas kasihan saudara, maka itu akan membuat hidup kita berbeda dengan orang lain pada umumnya saudara. Kenapa? Karena kita berkata di akhir zaman apalagi orang-orang manusia akan hidup dalam ego. Hidup mementingkan diri sendiri, hidup mencintai diri sendiri saudara. Ya. Nah, saya mau katakan, ayo kita harus berubah menjadi seperti Yesus. Hidup penuh dengan belas kasihan saudara. Ya. Nah kalau kita hidup penuh dengan belas kasihan, saya mau katakan hidup kita pasti menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan saudara.
Sebab kita sedang menjalani kehidupannya sendiri, mencerminkan karakternya, sifatnya Tuhan sendiri, saudara. Haleluya. Ya. Dan saya mau beritahu saudara, ya, orang yang penuh dengan belas kasihan, saudara, pasti tidak akan pernah menganggap semua pengorbanannya itu pengorbanan yang dia berikan sebagai sesuatu beban. Betul ya? Kalau itu muncul dari hati yang penuh belas kasihan, pasti bukan beban, saudara, tapi cinta, tapi kasih, saudara. Itu sebabnya kalau saudara tahu Mother Teresa, kenapa dia dikenal sepanjang abad, saudara? Karena belas kasihannya. Dia rela tinggalkan kehidupannya yang begitu luar biasa, nyaman, kaya. Dia pergi ke India. Dia melayani orang-orang kusta yang pada waktu itu dijauhi, dihindari oleh kebanyakan orang. Tapi oleh Mother Teresa, orang-orang kusta itu bisa dilayani, saudara. Dari mana Mother Teresa punya keberanian untuk melayani orang kusta? Dari hati yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Saya berharap saudara dan saya memiliki hati dan hidup yang seperti itu. Amin. Haleluya. Oke, yuk kita hampiri Tuhan. Kita akan akhiri Mesbah Fajar kita pagi hari ini. Kami ingin bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat kesempatan di mana kami setiap hari boleh terus membangun kehidupan kami. Biarkan ketika kami bangun kehidupan kami di dalam Engkau, buat kami makin mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Biar kami tidak hanya sekedar menampilkan bahwa kami adalah orang-orang yang religius, memberikan persembahan khususnya lewat nyanyian kami, lewat doa-doa kami. Tapi biarkan hidup kami terus diubah juga, sehingga tidak hanya sekedar nyanyian, pujian, penyembahan dan doa-doa kami, tapi juga sikap hidup kami, sifat kami, karakter kami juga mencerminkan akan sifat-Mu dan karakter-Mu ya Tuhan. Karena itu ubahkan kami terus ya Tuhan. Jadikan kami orang yang penuh dengan belas kasihan. Jadikan kami orang yang penuh dengan kemurahan hati ya Tuhan. Supaya kami ketika berhadapan dengan orang-orang di dunia ini, mereka dapat melihat bahwa kami adalah orang-orang yang mencerminkan akan pribadi-Mu, akan karakter-Mu, akan sifat-Mu, bahkan akan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Impartasikan terus Tuhan sifat dan karakter-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa kami terus intim dengan Engkau. Biarkan kami terus dibaharui, diubahkan seperti pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami. Kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau seperti pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari katakan sekali lagi sebagai doa dan kerinduan kita, katakan kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu
doa kami, seruan kami pagi hari ini Tuhan. Sempurnakan hidup kami dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kau masih terus berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang setiap pagi, untuk kami ada di hadirat-Mu, untuk kami boleh menikmati keindahan-Mu, untuk kami boleh mengecap kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami boleh terus diajari akan kebenaran-Mu Tuhan bagi hidup kami, sehingga kami dibawa makin mengenal akan Engkau, makin mengenal akan kehendak-Mu, isi hati-Mu bagi kami semua. Tuhan terima kasih, materaikan apa yang kami terima hari ini, tanamkan oleh hati kami, biar kami terus hidup di dalamnya, menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Makasih Bapa, berkati kami semua yang sudah bersama-sama boleh menghampiri Engkau, berdoa memuji menyembah Engkau di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, dan sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam kasih Tuhan. Pimpin kami terus ya Tuhan, biar sepanjang hari ini Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kami juga serahkan setiap orang-orang kami kasihi, keluarga kami, orang tua, suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga besar kami, bahkan setiap orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami percaya penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, proteksi-Mu sempurna atas kehidupan mereka, dan juga menyelamatkan mereka yang belum percaya. Keluarga kami seperti yang Kau firmankan, bahwa satu orang percaya kepada Engkau, ia dan seluruh keluarganya, seisi rumahnya akan diselamatkan. Genapi firman-Mu bagi setiap pribadi kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau, terpuji nama Engkau selama-lamanya. Kami akhiri misbah fajar kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.